Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan sedikit pengungsian. Pertama sekali saya ingin ucapkan salam sejahtera kepada semua rekan-rekan sekerja, pendeta deacon yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada pagi ini saya akan mengungsikan suatu judul, perkara yang bernilai dalam kehidupan. Biasanya manusia menganggap kekayaan, harta benda, usia, kedudukan, kenikmatan adalah yang ternilai bagi mereka. Dan jika seseorang memiliki semua itu, sudah pasti itu adalah yang bernilai bagi mereka. Nah, akan tetapi Alkitab memberitahu kepada kita perkara yang sangat bernilai dalam hidup manusia ini adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26. Sini berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Baik, di sini apa yang kita dapat lihat ialah Tuhan Yesus memberitahu yang terpenting di sini adalah nyawa. Walaupun seorang memiliki kehidupan yang baik, beli seluruh dunia, harta benda, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, tetapi kehilangan nyawanya, ia sudah tentu tidak ternilai dan tidak berguna kepada seseorang. Karena nyawa itu adalah sangat bernilai dan sangat penting. Maka karena dia sangat bernilai, maka kita harus tahu bahwa ciptaan Tuhan yang sangat bernilai di sini ialah nyawa itu sendiri. Seperti yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Di sini menyatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di sini memberitahu kepada kita bahwa nyawa itu adalah sangat bernilai yang diberikan Tuhan dalam hidup manusia. Menghembuskan nafas ke dalam hidung sehingga kita menjadi makhluk yang hidup seperti hari ini. Jadi sekiranya ciptaan Tuhan, nafas hidup di dalam diri manusia itu tidak ada, maka kita tidak dapat menikmati segala sesuatu, keindahan, kemuliaan di dalam dunia ini. Akan tetapi ciptaan Tuhan yang baik itu telah hilang musnah karena dosa. Kita tahu nenek moyang kita itu telah melanggar ketetapan sehingga mereka kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 17, di sini menceritakan bagaimana mereka telah melanggar ketetapan Tuhan. Mereka telah berdosa memakan dari buah pohon yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka telah diusir supaya mencari rezeki mereka dari tanah seumur hidup mereka. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa mereka ini sudah kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini menunjukkan hari ini semua orang ciptaan Tuhan itu telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah karena dosa nenek moyang kita, dosa keturunan yang dilakukan mereka, dan sampai pada hari ini kita juga menjadi orang yang telah berdosa kepada Tuhan Allah kita. Jadi untuk mendapatkan hidup yang semula, nyawa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, maka pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Dia mengorbankan dirinya bagi kita untuk memberikan hidup semula,
nyawa yang bernilai di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita lihat, yaitu di dalam 1 Petrus ya di pasal 2 ayat 24. Di sini berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini telah membolehkan kita mendapatkan hidup semula, nyawa yang bernilai yang diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanannya. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita melihat nyawa yang diberikan Tuhan, ciptaan yang diberikan Tuhan itu sangat bernilai dalam kehidupan kita. Walaupun kita kehilangan pada mulanya, tetapi Tuhan memberi pengorbanannya bagi kita, supaya kita memiliki suatu kehidupan, nyawa yang bernilai yang diberikannya itu kepada kita. Semoga Tuhan berkati kita semua.